Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya yang begitu banyak, begitu berlimpah kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian tahu saya ini sedang ada di mana? Nah, kalau kita lihat ada di mana, coba tebak. Ya, yang suka nongkrong di podium, yang suka main air bareng ikan, pasti kalian tahu. Bahkan yang suka nongkrong di bangku ini siapa? Bisa tulis di kolom komentar. Jadi menurut Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kitab Nasaihul Ibad, nasihat untuk seorang hamba, bahwasanya ada nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah berikan itu kepada manusia. Yang pertama apa? Nikmat beragama Islam. Jadi kalau saat ini kita beragama Islam, kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena bagi orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, pasti jaminannya adalah surga. Bagaimana kalau orang itu bermaksiat kepada Allah? Tetap selagi dia lisannya meninggal dalam keadaan La ilaha illallah, meyakini Allah itu adalah Tuhannya dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka jaminannya adalah surga. Walaupun mungkin masuk surga di belakangan. Karena kenapa? Dosanya dia terlalu banyak. Oh ya, Pak belum kasih tahu, ini baju legendaris. Kalian tahu nih, baju legendaris. Mudah-mudahan setiap tahun ada penerusnya dari yang pakai baju ini. Yang kedua, nikmat yang besar menurut Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah diutusnya Nabi Muhammad kepada kita dan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita wajib bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad? Ingat hadirin sekalian, bahwasanya nanti ketika manusia dikumpulkan, nah ini lapangan nih, latihan dikumpulin. Ini lapangan kecil nih. Karena muatnya hanya kelas, biasanya kelas 7, 9, 8. Memang tergantung situasi kondisi ya. Biasanya kalau kelas 9 di tengah. Nah, kalau masih ingat kelas 9 di tengah. Mungkin kalau 9 kemarin itu di pojok. Tujuannya biar nggak bercanda. Nah, manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Bukan saat kita, nanti akhir zaman dikumpulkan semuanya. Semua manusia itu berbondong-bondong minta pertolongan kepada Nabi Adam supaya bisa memberikan syafaat. Tetapi Nabi Adam tidak bisa. Kepada Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Musa tidak bisa. Kemudian kepada Nabi Ibrahim tidak bisa. Kepada Nabi Isa pun tidak bisa. Ternyata yang bisa memberikan syafaat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang enaknya nih, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad walaupun Nabi terakhir, masuk surganya duluan. Nabi terakhir masuk surganya duluan. Tapi walaupun itu surga sudah terbuka untuk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak mau masuk surga kecuali umatnya semuanya masuk surga. Tuh, beruntungnya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan kita tidak perlu merasa resah, tidak perlu merasa terkecilkan karena kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, karena kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad itu berkata kepada para sahabatnya, Ana mushtaqun bi akhwani, saya ini rindu kepada saudara-saudaraku. Nah, para sahabat
bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lastum yakhwani, kalian itu bukan saudara-saudaraku, bal antum ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Nah, terus siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu saudara-saudaranya? Ini ada iklan, soalnya pasti kalian tahu siapa dia. Nah, itu Mas Risin ganteng, lagi ngepel ya. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Bahwasanya yang dimaksud oleh Rasulullah saudara-saudaranya adalah orang yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW, tetapi dia beriman kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, siapakah dia? Orang yang tidak melihat Nabi Muhammad, orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah tatap muka dengan Nabi Muhammad, tetapi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah kita. Jawabannya adalah kita. Orang yang hidup di akhir zaman, orang yang hidup seperti kita nih. Walaupun kita gak pernah ketemu Nabi Muhammad, insya Allah kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bersyukurlah kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang ketiga, kita sambil jalan aja ya, biar lebih seru. Yang ketiga, yang menurut Sayyidina Umar itu nikmat yang besar adalah Al-Quran diturunkan kepada kita. Jadi kalau seandainya Al-Quran ada nih di rumah kita, kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad dan beserta umatnya. Dan Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna. Kitab penyempurna dari seluruh kitab yang ada. Kalau dihitung kitab dengan mushaf itu semua jumlahnya 104 kitab dan 104 mushaf. Tetapi yang wajib kita imani hanya 4. Dari 4 ini disempurnakan oleh 1, Al-Quranul Karim. Jadi beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan Al-Quranul Karim. Mungkin bagi kalian yang belum pernah lihat, nih, ini taman baru di depan TU. Luar biasa kan? Kepala sekolah kita. Di belakang kita mau ke Satpam. Satpam baru, ruangannya bagus sekali. Makanya kalian tuh, Masya Allah, mudah-mudahan bisa ke sekolah dan virus corona ini segera hilang dari muka bumi ini. Ini markasnya Pak Jajang dan Pak Adi Gunadi. Nah, ini lokasinya di belakang kepala sekolah. Kita santuy-santuy lagi di sini. Kita lanjut. Nah. Oke, kita lanjut. Nikmat yang ketiga tadi adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada kita, itu merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena Al-Quran ini kalau kita baca, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, itu memiliki pahala yang berlipat ganda. 1 huruf lipatkan ganda menjadi 10. 1 huruf. Bagaimana kalau kita baca? Bukan berarti alif, lam, mim itu 1 huruf. Itu 3 huruf. 1 alif, 2 lam, 3 mim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. Jadi Al-Quran kita baca
kita dapat pahala. Satu hurufnya 10 kali lipat. Ini bagi orang yang lancar. Bagaimana kalau orang yang tidak lancar membaca Al-Quran? Justru di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, bagi orang yang tidak mahir atau terbata-bata dalam membaca Al-Quran, justru dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kok bisa 2 kali lipat? Karena setiap dibaca salah, diulang lagi bacanya. Salah, ulang lagi. Semakin sering salah, dia sering mengulang. Tapi perlu diingat, bukan berarti bacanya harus salah, bukan. Yang lancar terus mengulang. Contoh Al-Fatihah sampai An-Nas, ulang lagi. Pahalanya kan tentu banyak. Tetapi orangnya bisa dengan kesungguhan dia membaca Al-Quran, dia nggak bisa, tetapi dia ada motivasi untuk bisa, dan dia ingin ibadah kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Inilah waktu yang paling tepat, pahalanya dilipatkan ganda jadi 2. Nah, berarti kalau satu huruf 10, ya tinggal dikali 2 saja. Itu memiliki ibadah yang luar biasa. Dan nikmat yang keempat, menurut Sayyidina Umar bin Khattab, yang besar itu adalah al-afiyah. Al-afiyah itu apa? Kita terbebas dari musibah. Memang pada saat ini kita ketahui bersama, pandemi corona, kalian sudah diliburkan anak-anak sekolah itu dari bulan Maret. Sekarang ini bulan April. Kalau kata orang, corona ini sudah 1 tahun, sudah ulang tahun, kok belum pulang-pulang juga, belum hilang-hilang juga. Ya tentunya kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita, diri kita, guru-guru kita, karyawan, dan semua orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah lindungi. Kita perlu berikan nikmat al-afiyah. Dan tentunya juga ini nikmat yang besar, jangan dibilang nikmat yang kecil. Karena kenapa? Kita belum pernah kehilangan dari keluarga kita yang kena penyakit corona, atau kita belum pernah melihat secara nyata, secara langsung betapa sakitnya orang yang terkena virus itu. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat sehat walafiat. Nanti kalian bertanya, kok udah pakai masker? Ya kan ini lagi ceramah, lagi kultum, lagi memberikan materi. Kalau nanti pakai masker, nggak kelihatan gantengnya, kelihatan maskernya dulu nanti. Tapi kalian tetap kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak. Ya walaupun nikmat itu sudah besar, tetap kita jaga sebaik-baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya nikmat-nikmat itu wajib kita jaga, wajib kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara apa? Karena dengan apa kita bersyukur? Pertama, dengan apa kita bersyukur? Dengan cara kesehatan yang Allah berikan kepada kita, agama Islam yang kita miliki, dan sebagai umatnya Nabi Muhammad, Al-Quran ada pada diri kita, maka kita wajib lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya nih, orang itu merasakan mahalnya sehat tetap terasa sakit. Jadi tatkala dia sehat, dia nggak mikirkan tuh betapa mahalnya nikmat sehat. Pas dia sakit baru dia merasakan. Ini biasanya manusia seperti itu. Nah, sebelum kita sakit, makanya kita dalam keadaan sehat, kita lebih semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam nikmat-nikmat Allah ini, itu jangan sekali-sekali kita melihat kepada orang yang ada di atas kita. Kalau masalah nikmat dunia, kita ini harusnya fokusnya kepada orang yang di bawah kita, lihatnya. Contoh, ada orang kaya, mohon maaf nih, mobilnya misalnya ya yang bagus lah, misalnya Pajero. Nah, yang mobil Avanza, jangan lihat mobil Kijang Innova. Kijang Innova, jangan lihat mobil CR-V. Nah, jangan lihat mobil yang lihat ini, jangan lihat Pajero.
tapi justru melihatlah ke bawahnya. Yang punya mobil seharusnya bersyukur, yang lihatnya kemana? Lihatnya yang ke bawah. Orang yang pakai motor, kalau dia jalan-jalan jangan kehujanan. Yang motor kehujanan. Tapi yang punya motor jangan lihat ke atas, jangan lihat yang punya mobil, tapi lihatlah kemana? Kepada orang yang ada di bawah dia, yaitu orang yang naik sepeda. Contoh, walaupun sekarang sepeda harganya mahal-mahal, ada yang 20 juta, 30 juta, lebih mahal daripada motor Supra, motor bapak kayak itu lebih mahal. Kemudian yang punya sepeda aja itu jangan lihat kepada yang di atasnya, sepeda rombeng misalnya, lihat kepada orang yang jalan kaki aja nih, dia bersyukur, niat ke bawah, jangan lihat ke atas. Oh ya, saya masih punya kaki dua, jangan niat pada orang yang di atas dia punya kendaraan. Orang yang kakinya satu aja wajib bersyukur kepada Allah, masih bisa jalan walaupun pakai kaki satu, pakai tongkat. Karena berapa banyak orang yang gak punya kaki diamputasi gara-gara penyakit gula atau punya penyakit kena musibah lainnya. Jadi itu cara bersyukur kita. Jadi kalau masalah dunia, cara bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah itu kita lihat kepada orang yang di bawah kita. Sedangkan kalau masalah akhirat, baru kita lihat kepada orang yang di atas kita. Contoh, wah, teman saya ini ibadahnya itu sholat duhanya 12. Saya nggak mau kalah, saya pun harus 12. Ya memang kalau sholat duha 12 paling banyak, jangan lebih, 12 paling banyak. Ini nambahin, salah. Atau ada temannya sholat 5 waktu, yang wajibnya ditambahin 7 waktu, dosa ente. Jadi nggak boleh seperti itu. Maksudnya nih, teman sholat 5 waktu, nah kamu datangnya lebih misal dia sholat 5 waktu tapi datang belakangan, kamu sholat 5 waktu datang lebih awal. Misalnya dia datang lebih awal, kamu harus lebih cepat daripada dia. Dan masalah apa? Misalnya dia sholat 5 waktu datang tepat tapi nggak sholat sunnah, nah kamu melihat kepada dia harus lebih banyak sholat sunnahnya. Itulah yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia, supaya kita bisa bersyukur, lihat kepada orang yang di bawah kita. Kalau masalah akhirat, ibadah, lihatlah kepada orang yang lebih rajin kepada kita. Tujuannya apa? Agar kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada orang lain nyumbang 20.000, kalau bisa kita 25.000, jangan 20.100, tanggung banget. Itulah namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kajian pada hari ini ada manfaatnya. Jangan bosan-bosan untuk menyaksikan materi pada kultum Ramadan. Mudah-mudahan manfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.